Sorry, saya juga mau nyium ya. Bisa juga bisa dari warnanya, bisa dari baunya. Cuman dari baunya ini saya tidak begitu paham. Kalau di dalam kitab itu, kalau lihat di kamusnya itu bau bacon atau bacan gitu ya, atau acang barangkali salah. Seperti itu. Tapi kalau habis makan jengkol bisa jadi bau jengkol ya. Itu tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. قوله سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul di surau yang insyaallah penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 pekan yang lalu sudah kita bahas masalah najis. Ada najis mughallaqah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana tata cara membersihkannya karena secara tidak langsung 2 pekan yang lalu sudah dibahas. Artinya sudah include kalau mughallaqah dibasuh menggunakan air dicampur dengan debu 7 kali. Kalau mutawassithah yang ainiyah, rasa, bau, rupa harus hilang. Kalau yang mutawassithah hukmiyah maka cukup hanya disiram saja. Termasuk juga mukhaffafah, kencing yang bagi laki-laki yang belum minum apapun, belum makan apapun selain air susu ibunya dan belum lebih dari 2 tahun. Nah, pada saat ini yang akan kita bahas adalah tentang darah yang keluar dari rahim. Kalau tadi malam bapak-bapak sudah dibekali tentang rahim, betul Pak Muhsin? Makanya Pak Muhsin langsung cepat pulang. Tadi malam dibahas kalau kita ingin dijamin masuk surganya Allah, yang pertama harus bisa menjaga sesuatu yang ada di antara 2 rahim, yaitu lisan kita. Masih ingat Bapak? Yang kedua, kalau ingin dijamin masuk surganya Allah harus bisa menjaga sesuatu yang ada di antara 2 paha. Tahu apa yang ada di antara 2 paha? Tak usah disebutkan. Dan ini yang akan kita bahas salah satunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dikomentarin seperti halnya orang berceramah tentang pernikahan tetapi belum nikah. Biasanya si ustaz teh berceramah tentang nikah tetapi belum nikah. Ada yang seperti itu kadang-kadang, betul Bu? Jangan sampai ibu-ibu berbicara di belakang, berbicara tentang haid, nifas, istihadah, tetapi saya sendiri belum pernah haid, belum pernah nifas, belum pernah mengeluarkan darah istihadah. Tetapi jangan khawatir Bu, saya sudah mutola'ah, saya sudah diskusi dengan Ustaz Muhsin, dengan Ustaz
Sakil selaku profesornya. Beliau-beliau ini kalau berbicara tentang itu saya kira paham ya saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadhah. Penjelasan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi kalau Ibu sebelum membaca sabinahnya, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad masalah haid. Saya tanya kepada ibu yang pernah haid, apa arti haid? Jangan sampai kalah sama Pak Musim yang belum pernah haid. Bu, apa arti haid? Neng, sudah haid belum? Sudah belum? Apa arti haid? Haid artinya mengalir. Karena darah yang keluar dari rahim perempuan itu mengalir, maka disebut dengan haid. Pada saat itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang haid. Karena Rasulullah belum pernah haid, akhirnya menunggu wahyu. Apa wahyu yang turun? Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Qul, jawablah Muhammad, huwa haid adalah kotoran. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai bapak-bapak, di sini bapak-bapak semua, wahai bapak-bapak, fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau istrimu sedang dalam keadaan haid, maka jauhilah istrimu itu. Jangan dekat-dekat meskipun malam Jumat. Ya. Tetapi dalam ayat ini Bapak Ibu dipertanyakan oleh para sahabat, dipertanyakan oleh para ulama, batasannya mendekatkan itu seperti apa? Atau tetap tidur sekamar, tetap tidur satu ranjang, tetapi tidak boleh berduaan. Atau karena haidnya terlalu lama, kalau Ustaz Abdullah berapa lama? Ini suka makan kambing guling, jadi tak tahan lama Ustaz Abdullah seperti itu. Nah, kalau yang tak tahan, bagaimana batasannya mendekati itu bagaimana? Akhirnya ijtihadnya para ulama banyak pada saat itu. Salah satunya adalah Imam Maliki. Siapa itu? Imam Maliki. Kata Imam Maliki, seorang bapak boleh mendekati istrinya, tetapi batasannya seperti halnya kata Al-Quran itu, yaitu mulai dari pusar sampai lutut, itu jangan diapa-apain. Kata Ustaz Muhsin, Beb, aku kangen sama wadahnya anak. Misalnya begitu. Aku ingin megang, boleh tuh? Boleh kan Bu? Menurut Imam Maliki, batasannya jangan sampai berdekatan mulai dari pusat sampai lutut. Sementara menurut Imam Syafi'i, batasannya yang penting itunya jangan disentuh-sentuh. Kalau makanya boleh tidak? Dalam musik boleh tidak? Menurut Imam Syafi'i, kalau cuma paha dipegang-pegang itu nggak apa-apa nama ya. Tetapi yang itunya itu nggak boleh. Batasannya sampai
selesai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa la taqrabuhunna hatta yakfurna, jangan sekali-kali kamu wahai para suami mendekati istrimu sehingga ia suci. Sampai berapa lama maksimalnya? Kemudian ghalibnya, kebiasaannya seperti apa, paling sedikitnya seperti apa, nanti akan kita kaji dalam kitab sunnah. Tetapi sebelum itu akan kita kaji. Pertanyaannya, kenapa kalau perempuan sedang haid, seorang bapak, seorang suami, bapak di sana adalah suaminya, itu tidak boleh mendukul istrinya, tidak boleh mendekati istrinya? Kenapa kira-kira itu? Karena kata Allah, kul huwa adha, karena darah haid itu adalah kotoran. Ada biasanya ibu-ibu sendiri, teteh-teteh sendiri tidak bisa membedakan mana yang disebut darah haid, mana yang disebut dengan darah nifas, mana yang disebut dengan darah istihadah. Ibu bisa membedakan kada? Bu, Ibu channel ada, Bu channel, Bu channel, Bu channel buat channel, Bu channel mana? Bu channel bisa membedakan mana darah haid, nifas dan istihadah. Itu bisa dilihat dari waktunya, bisa dilihat dari warnanya, bisa dilihat dari baunya. Tapi kalau baunya saya belum paham, nanti saya akan diskusi dengan Ustaz Abdullah. Ya. Untuk darah haid itu bisa dibedakan dari warna, dari bau, dan dari waktunya. Cuma kalau di dalam kitab sunnah itu hanya dibahas dari waktunya saja. Betul kan? Coba kita lihat di dalam kitab sunnahnya dikatakan, aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya darah haid yang keluar dari rahim seorang perempuan itu adalah yaumun wa lailatun, satu hari satu malam, yaitu 24 jam. Jadi kalau 24 jam keluar darah terus kemudian mampet, itu sudah alhamdulillah. Tetapi kalau ternyata masih berlanjut, masih juga dikatakan darah haid, karena di sini dikatakan wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Ghalibnya, kebiasaannya kalau perempuan keluar darah haid itu adalah 6 atau 7 hari. Ini kan kebanyakan teteh-teteh nih yang belum pernah merasakan KB, itu biasanya 1 minggu sudah bersih. Betul? Bukan kata saya ya, kata Imam Syafi'i. Kalau ibu-ibu yang sudah pernah KB kadang-kadang tidak beraturan, betul Bu? Ini darah apa ya? Nanti kita jelaskan. Wa aktsaruhu 15. Sementara banyaknya darah haid itu adalah 15 hari. Ternyata kalau 15 hari ibu tetap keluar darah haid, tetapi tetap saja keluar darahnya, maka bisa dimungkinkan darah ke-16 harinya itu disebut dengan darah istihadah. Istihadah adalah darah penyakit. Seperti hanya pada zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Qais. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, kalau ternyata darahnya itu berwarna hitam, maka itu adalah darah haid. Tetapi kalau ternyata darahnya itu berwarna merah, maka itu disebut dengan darah istihadah. Ini biasanya bapak-bapak juga banyak yang pengalaman, terutama yang nggak kuat. Biasanya kalau sudah 3 hari, beb, yuk bikin anak, masih atau ayah. Besoknya lagi, my darling, yuk saya kangen wadahnya anak, sini aku masih percak. Besoknya lagi ditanyakan, sekarang malam Jumat aku misalnya. Kemudian ada ibu-ibu biasanya kalau tidak percaya sok lihat.
Sambil lihat nggak sama Ustaz Abdullah. Nah, kalau warnanya di sana itu berwarna merah, ya, berwarna merah kehitam-hitaman, berarti itu adalah darah haid. Kalau darahnya itu seger, menurut teorinya, ya, menurut teorinya saya nggak tahu lapangannya seperti apa. Nanti saya praktek saja barangkali, bebek tuh. Ya, kalau warnanya merah itu disebut dengan darah istihadah. Tetapi di dalam kitab Nailul Autar, Bu, ya, menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, darah haid itu bisa dilihat dengan 4 macam warna. Kayak cat saja ya. Yang pertama adalah hitam kemerah-merahan, itu namanya darah haid. Yang kedua, merah. Ini merah, ini susah dibedakan nanti apakah ini istihadah, apakah darah haid. Itu nanti bisa dilihat. Kemudian yang ketiga adalah warna putih kemerah-merahan bagi mereka yang baru keluar darah haid. Jadi warna putih kemerah-merahan. Sementara yang keempat ini aneh, Bu. Yang keempat ini aneh. Di dalam kitab tersebut dikatakan warnanya berwarna hijau. Pernah berwarna hijau, Bu? Jadi bukan hanya logo ataupun sorbannya Pak Muhsin saja yang berwarna hijau, tetapi darah haid pun itu bisa berwarna hijau. Ini berdasarkan penelitian ulama-ulama salaf terdahulu. Ada nggak di sini kira-kira? Barangkali kalau habis makan jengkol bisa jadi. Nah, berdasarkan penelitian, kenapa bisa berwarna hijau? Bisa jadi ibu-ibu itu kurang gizi. Ya, ini ada nggak? Yang kurang gizi itu biasanya keluarnya warna hijau menurut ulama itu di dalam kitab Nailul Autar karyanya Imam Asy-Syaukani. Tetapi jarang, Bu, yang warna hijau. Kebanyakannya berwarna merah kehitam. Sementara baunya, nah di sini saya bisa menjawab nih. Saya kurang paham, Pak Muhsin bisa menjawab. Baunya saya. Soalnya saya nggak pernah mencium, Bu. Ya, belum pernah mencium. Apakah berbau bacan? Saya nggak tahu. Acan. Bau apa, Bu? Darah itu baunya bau apa? Pengalaman kan? Bau apa, Bu? Minyak kasturi. Kalau bau minyak kasturi saya juga mau mencium, Bu, ya. Bisa juga dari warnanya, bisa dari baunya. Cuma dari baunya ini saya tidak begitu paham. Kalau di dalam kitab itu, kalau lihat di kamusnya itu bau bacon atau bacan gitu ya, atau acan barangkali, saya nggak tahu itu. Acan, astagfirullah. Seperti itu. Tapi kalau habis makan jengkol bisa jadi bau jengkol ya. Itu tergantung. Ya itu kalau darah apa, Bu? Darah haid. Dan hati-hati jangan sampai bapak-bapak ketika istrinya itu dalam keadaan haid berhubungan badan. Untuk terwen si bebek juga kan baru ini bla bla bla, misalnya dirayu. Hati-hati, Bu, ya. Hati-hati kalau ternyata sang istri itu dalam keadaan haid kemudian didukung oleh suaminya dan ternyata darahnya itu jadi anak, maka nanti anaknya akan jadi anak yang mempunyai daging judam. Pernah mendengar nggak? Daging judam itu kalau terkena panas warnanya merah dan agak bau memang. Itu bisa jadi pembuatannya dulu dalam keadaan haid. Itu hati-hati. Pembuatannya mungkin bisa jadi dalam keadaan haid. Makanya hati-hati. Yang sabar, Bapak. Ustaz Said sabar. Insya Allah. Nah, kalau tidak sabar, barangkali ada jalan lain menuju Roma. Cuma saya nggak tahu solusinya itu seperti apa. Ada nggak, Pak? Yang di atas. Oh, iya. Ya, saya ngomong apa saya nggak tahu, belum pernah nyoba. Barangkali nanti ilmunya bisa saya pakai, Pak. Saya nggak tahu. Pengalaman kelihatan. Jadi kalau misalnya tidak kuat, ibu harus cerdas. Paham, Bu? Kalau ternyata suaminya minta, ternyata ibu masih dalam keadaan haid, berhubungan badan takut terjadi seperti itu, maka tawarkan alternatif yang lain. Boleh di atas, boleh di
di atas saja. Pak Musin, ada lagi? Ngomong-ngomong Pak Musin, kata Pak Musin tadi malam bisik-bisik ada di bawah, katanya di bawah yang mana? Iya. Baik-baik Pak Musin. Antara-antara ya, wallah alam bisawab. Ini yang neng-neng nggak usah dengerin ya, belum pengalaman. Nanti tanya saja ke Bu Kenul, ya, Bu Kenul. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang darah haid. Ya. Yang kedua, darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan itu adalah apa Bu? Di sini dikatakan apa nih? Oh, masih belum ya? Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Kalau sucinya seorang perempuan itu kalau sudah suci, ya antara dua haid itu biasanya berapa Bu? Paling sedikitnya antara dua haid itu 15 hari. Wa ghalibuhu 24 berapa? 24 hari. Au 23 atau 23 hari. Wala haddah di aktsarihi. Ada juga orang itu biasanya tak haid dan itu tidak ada batasnya banyaknya. Apalagi kalau sudah menopause. Benar menopause? Menopause. Pokoknya itu ya. Kalau sudah menopause, benar saya? Benar menopause. Ya, kalau sudah menopause, kalau di dalam syarahnya dikatakan ada kalanya kalau sudah berumur 50 tahun. Ada kalanya sudah berumur 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 63 tahun. Itu tergantung kesehatan dirinya barangkali. Kan tidak sama kan? Ada yang sudah 50 tahun sudah tak keluar darah haid lagi, ada yang seperti itu. Ada yang karena penyakit dia tidak haid, ada yang seperti itu. Kemudian aqallut nifasi madjatun. Paling sedikitnya darah nifas. Tahu darah nifas? Darah yang mengiring-iringi anak, ya. Darah yang keluar bersama anak. Biasanya keluar darah sebelumnya apapun yang sesudahnya itu disebut dengan darah nifas. Darah nifas paling sedikitnya sak kercotan. Tahu Bu? Sak kercotan. Jarinya wong dulu nih. Sak kercotan. Langsung bersih. Nah, dan ini pernah dialami oleh Siti Fatimah putrinya Rasulullah SAW. Karena beliau tidak pernah alpa dalam masalah ibadahnya, diabadikan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah. Ketika melahirkan Hasan, melahirkan Husain, di sana hanya majah, jadi hanya satu tetes. Itu sudah bersih lagi, sama seperti hanya ibu-ibu barangkali. Ada yang seperti itu nggak di situ? Tidak ada ya. Ini hanya orang-orang tertentu biasanya. Wa ghalibuhu 40 yauman. Sementara kebiasaannya orang yang keluar darah nifas itu adalah 40 yauman, 40 hari. Dan ini kebanyakan kita ya. Ya kalau 40 hari biasanya sudah bersih. Ada juga sampai wa aktsaruhu situna yauman, dan paling banyaknya darah nifas itu keluarnya adalah 60 hari. Paham Bu? Nah, kalau ternyata melebihi dari 60 hari, namanya bukan darah nifas, tetapi disebut dengan darah istihadah, darah penyakit. Kata Rasulullah, apabila sudah melebihi dari paling banyaknya, maka di sana seorang perempuan harus melaksanakan sholat, harus puasa kalau di bulan Ramadan. Kalau ternyata tidak puasa, tidak melaksanakan sholat, maka berdosa hukumnya dan berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan itu yang pertama adalah darah haid, paling sedikitnya 1 hari 1 malam, ghalibnya sampai 1 pekan, paling banyaknya 15 hari. Sementara untuk darah nifas paling sedikitnya majah, sak kercotan, 1 tetes begitu barangkali ya. Kemudian ghalibnya 40 hari,
maksimalnya adalah 60 hari. Kalau lebih dari itu namanya darah istihadah. Paham Bu? Nah, karena berbicara tentang haid, saya tak pernah haid, tak pernah nifas, tak pernah istihadah, materi saya juga segitu-gitunya Bu. Jadi oleh karena itu selanjutnya kita buka tanya jawab saja. Barangkali ada yang punya permasalahan dalam masalah haid, nifas, ataupun istihadah, ataupun yang lainnya yang keluar dari rahim seorang perempuan. Mari kita diskusikan pada pertemuan saat ini. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, masih ada atau ada yang bertanya tentang masalah haid, nifas, dan istihadah? Ada? No problem? Atau malu-malu? Biasanya karena ini sensitif ya? Ada? Mangga? Silakan berdiri. Mangga? Ya, silakan. Paling sedikitnya itu adalah 24 jam atau yamun wa lailah, di dalam syarahnya muttasilan. Muttasilan itu terus menerus tersambung, tidak putus-putus. Nah, tetapi apabila ibu misalnya pernah KB, itu kan kadang-kadang keluar darah haidnya kan kadang-kadang tidak menentu, betul nggak? Sekarang keluar ampet, kemudian sore keluar, kemudian mampet lagi, keluar lagi. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Dikira-kira kalau misalnya disambung itu sampai 24, ya misalnya nih selama berapa hari, misalnya berhari-hari keluar tapi nggak menentu. Kalau dihitung-hitung, ibu kemarin saya keluar sekian, perkiraannya kalau sudah 24 jam, ya itu berarti darah haid. Tetapi kalau melebihi dari itu, maka disebut dengan darah istihadah. Jadi dikira-kira, tadi yang disebut dengan yaumun wa lailatun atau 24 jam itu di dalam syarahnya dikatakan muttasilan. Jadi 24 itu terus-terusan. Tetapi kan tidak semuanya terus-menerus, ada kalanya terputus-putus. Jadi dikira-kira, sampai nggak kira-kira 24 jam semuanya itu. Kalau ternyata sudah pas misalnya ataupun kurang, masih dikatakan darah haid. Tetapi kalau melebihi, maka disebut dengan darah istihadah. Paham Bu? Ada lagi? Ibu-ibu, ada lagi? Neng-neng ada? Enggak ada? Kalau ada nanti tentang haid boleh ditanyakan lagi. Selanjutnya pertanyaan yang pertama, batalkah sholat kita jika tidak sengaja meninggalkan salah satu rukun dalam sholat karena lupa? Batalkah sholat kita jika tidak sengaja meninggalkan salah satu rukun dalam sholat karena lupa? Saya tegaskan lagi, untuk orang yang lupa di dalam sholat, kalau ternyata dia adalah seorang imam, maka makmum wajib mengingatkannya. Kalau yang laki-laki mengucapkan subhanallah, kalau yang perempuan itu cukup dengan tepuk tangan, ya cukup begini, tapi nggak boleh cuma tepuk pramuka, ya, bukan tepuk untuk mengingatkan imam. Cukup saja begini. Paham Bu? Jadi karena suara perempuan itu adalah aurat, ya, terutama di dalam sholat. Nah, bagaimana kalau seandainya kita lupa sendiri? Ya kalau nggak ingat-ingat, ya rufi'al qalam. Ya rufi'al qalam. Jadi malaikat tidak akan mencatat sebagai kesalahan kita. Tetapi apabila kita ingat, kemudian waktu
duhur misalnya masih ada, maka kita harus melaksanakan sholat kembali. Misalnya tadi sholat duhur 4 rakaat harusnya, kemudian ibu lupa, ternyata tadi sholatnya 3 rakaat, baru ingat jam 1. Loh, kok saya tadi 3 rakaat ya? Maka di sana wajib mengulang lagi sholat. Paham? Insya Allah. Nah, kalau ternyata ibu ingat sebelum maksimal durasinya 2 rakaat, ibu langsung menambah saja. Contoh misalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Kemudian ibu ingat, loh, kok saya sholat dulu cuma 3 rakaat. Ibu langsung berdiri saja, tanpa harus mengulang dari awal. Paham bu? Tanpa harus mengulang dari awal. Sama seperti halnya ketika Rasulullah lupa sholat, kalau nggak salah antara sholat duhur dan asyar, melaksanakan sholat seharusnya 4 rakaat, Rasulullah cuma 2 rakaat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa sholatnya cuma 2 rakaat? Bukannya 4 rakaat? Apa kata Rasulullah? Aku sholat 4 rakaat. 2 rakaat ya Rasul. Rasulullah memastikan kepada sahabat yang lain, wahai para sahabat, apakah aku sholatnya 2 rakaat? 2 rakaat ya Rasul. Pada saat itu Rasulullah langsung berdiri, nambah 2 rakaat lagi tanpa harus mengulang dari awal. Padahal Rasulullah sudah ngobrol dengan sahabat, betul nggak? Kalau kita kadang-kadang yang tidak tahu dalil ini, kadang-kadang harus mengulang dari awal, betul nggak? Makanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kekeliruan Rasulullah, ini bukan salah ya. Kekhilafan Rasulullah, kekeliruan Rasulullah dalam sholat karena lupa, di sana itu bisa menjadi suri tauladan kita jikalau kita juga lupa. Paham bu? Tetapi barometernya ditanyakan oleh para ulama. Bakatnya berapa lama? Kira-kira sholatnya 2 rakaat. Kira-kira berapa menit? 2 menit ada. Jadi kalau sudah kira-kira 2 rakaat, ibu baru ingat harus ulang dari awal. Tetapi kalau kira-kira belum sampai 2 rakaat, ibu tinggal melanjutkan 2 rakaat yang tertinggal kalau sholatnya zuhur, asar atau isya. Paham bu? Insya Allah. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya mandi hadas atau wudu di dalam WC sedangkan kita tidak boleh mengucapkan lafaz Allah di dalam WC? Apa hukumnya mandi? Yang terpenting rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya, di dalam Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Yang pertama nih, ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Yang kedua, membasuh muka. Fagsilu wujuhakum. Yang ketiga, wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan sampai siku-siku. Kemudian wa arjula wamsahu bi ru'usikum. Yang keempat, membasuh atau mengusap? Membasuh atau mengusap? Wamsahu, masahah itu artinya mengusap. Ada yang mengusap seluruh kepalanya, ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sebagiannya saja boleh. Dari Syafi'iyah boleh hukumnya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki. Kedua kaki dibasuh atau diusap bu? Di dalam Al-Quran nggak ada ya, nggak ada kata mengusap, tidak ada kata-kata membasuh. Allah langsung mengatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Karena tidak disebutkan mengusap kaki, tidak disebutkan membasuh kaki, maka terjadi perbedaan para ulama. Dari kalangan Syafi'iyah dibasuh, maka kita banyak membasuh, betul? Tetapi dari kalangan selain Syafi'iyah, maka di sana diusap saja. Sama seperti ini, jadi diusap. Itu karena dalam ayat Al-Qur'annya tidak seperti itu. Dan dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan apakah diusap ataupun dibasuh. Nanti kalau ibu belajar ilmu nahwu akan bertemu dengan huruf ataf. Ada ma'taf, ada ma'taf alaih. Perbedaannya mana ma'taf alaihnya?
Apakah membasuh ataukah mengusap? Nah di situ. Kalau saya jelaskan ibu nanti migrain sebelah. Migrain sebelah. Yang terpenting terjadi perbedaan pendapat. Yang kita anut adalah membasuh. Berarti ada 5 ya. Di dalam Al-Quran, di dalam fikih ditambah tertib, di dalam fikih ditambah harus berurutan, kan begitu. Nah, masalah bacaan di dalam wudhu itu wajib atau sunnah? Bu, wajib atau sunnah? Nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Allahumma atini kitabi yamini wa hasibni hisaba yasira, kan gitu ya. Dan seterusnya itu wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi kalau di dalam WC tidak usah menyebutkan nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari lillahi ta'ala, tetapi cukup di dalam hati saja. Paham Bu? Jadi ketika berwudu, dalam hatinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian tangan, kepala, kaki. Kalau kuping hukumnya sunnah. Mentiga kali kan hukumnya mendahulukan yang kanan hukumnya mengkumur-kumur hukumnya menghirup air hukumnya Kalaupun tidak dikerjakan tetap sah. Jadi pertanyaannya, apakah hukumnya? Sah-sah saja. Yang terpenting rukunnya itu terpenuhi. Salah satunya adalah niat. Ini lumayan banyak juga pertanyaannya ya. Yang ketiga, apa hukumnya kredit barang berupa emas perhiasan? Apa emas diambil terlebih dahulu? Apa hukumnya kredit barang berupa emas perhiasan? Artinya saya nggak punya duit, ngambil emas dari orang kemudian saya kredit, begitu? Begitu Bu? Iya, emas diambil terlebih dahulu. Ya memang emasnya diambil terlebih dahulu. Memang biasanya di akhir. Kalau di akhir itu biasanya ini ya, emas diambil terlebih dahulu. Jadi hukumnya boleh. Karena kita penjualannya kan langsung saya jual emas ini seharga 15 juta berapa gram. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Ada kalanya penjualan itu secara tunai, ada kalanya secara kredit. Paham Bu? Yang tidak boleh itu yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Kalau menjual barang dalam satu akad ada 2 harga. Emas ini kalau kamu kontan akan kamu bayar 10 juta. Kalau dicicil 15 juta. Nah yang seperti itu yang tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh fisul bil aqdi. Harus 2 akadnya. Di tempat yang lain ataupun dalam waktu yang lain akadnya tunai. Dalam waktu yang lain akadnya dicicil ataupun di kredit, seperti itu. Paham Bu? Yang keempat, bagaimana cara menyucikan tai lalat? Tai cicak, saya kata lalat. Bagaimana cara mensucikan tai cicak yang menumpuk? Kemarin sudah kita bahas, seluruh tai itu najis kecuali tai lalat. Menurut siapa? Syafi'iyah. Menurut Imam Maliki, seluruh tai itu najis kecuali kalau dagingnya bisa dimakan. Tai ayam suci, tai kambing suci karena dagingnya bisa dimakan. Menurut Imam Syafi'i, Maliki. Menurut Abu Dawud Al-Zahiri, dan ini banyak dibantah oleh para ulama, seluruh tai itu bersih kecuali tai manusia. Tai cicak bersih menurut Abu Dawud Al-Zahiri. Tetapi karena kita mayoritas adalah Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, kita gunakan pendapat tai itu hukumnya najis. Nah kalau najis yang tainya menumpuk, saya ulangi lagi, itu termasuk najis mutawassithah. Nah kalau bentuknya ada, kalau numpuk bentuknya ada ya, hitam putih, maka yang harus hilang yang pertama adalah bentuknya, hilangkan dulu, ambil kapas kayak diambil. Kemudian yang kedua hilangkan baunya, ibu cium dulu, masih bau kagak ya? Kalau hilang baunya, rasanya juga cicipin, tapi nggak sebegitunya ya. 3-nya harus hilang, bentuk, rasa, bau, ya bentuk, rasa, warna itu harus hilang. Paham Bu? Jadi kalau itu sudah yang menumpuk ini hilang semuanya, maka itu sudah dikatakan bersih. Tetapi kalau barangnya tidak ada,
baunya pun juga tidak ada. Ini kan biasanya sudah lama diinjek sama ini, diinjek sama itu kan dilihat. Jadi bingung, itu cukup disiram saja. Kalau yang tadi nggak ada, bentuknya, ya, warnanya, rasanya itu ya, sudah tidak ada, itu cukup disiram saja karena mutawasithah yang berupa miyah. Nah, yang punya ibu ini, saya kira karena numpuk, itu hilangkan dulu barangnya, baunya, yang pokoknya baru dibersihkan. Dan airnya harus mengalir dan airnya harus thahirun mutahhir, suci dan menyucikan. Jadi kalau ibu nyuci tai cicak pakai air kelapa, nggak suci bu. Wow, air kelapa banyak kesini di belakang, ngambil kupas siram, nggak bakalan suci. Karena apa? Air suci tidak menyucikan, boleh diminum tetapi nggak boleh menyucikan. Paham bu? Insya Allah. Itu barangkali 4 pertanyaan dari ibu tadi. Ada lagi pertanyaannya? Mangga. Monggo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kan mau mandi, mau dikeluarin sejuk. Jadi Ya, silakan. begini saat kita kan mau pagi, airnya itu pakai sejuk, mungkin jika ada gigi dicampur apa saja, bubuk gitu kan. Air dingin pagi dicampur dengan air Hangat. hangat. Kan kalau cuma dibersih dengan bubuk. Ya. Menggunakan air yang sangat dingin hukumnya makruh. Menggunakan air yang sangat panas pun juga makruh apabila panasnya terlalu panas ataupun panasnya karena terkena matahari yang ada di wadah berkarat. Kan itu di dalam sepinahnya. Jadi kalau ibu air sejuknya dengan air hangatnya itu berasal dari air thahirun mutahhirun, hukumnya suci. Misalnya ibu ambil air hujan yang ada di wadah, diangetin sama ibu. Kemudian ambil yang dingin tadi sudah ada di ember kan, dicampur dengan air yang dihangatkan. Tapi air yang dihangatkan itu ambil dari air suci, hukumnya thahirun mutahhirun. Tetapi kalau air hangatnya itu ngambil air cebokan, misalnya begitu ya, air yang sudah terpakai, air mustakmal, nanti bisa bermasalah airnya. Saya tegaskan, kalau air dingin dan air hangatnya itu berasal dari air yang suci menyucikan, maka tetap bisa dipakai berwudu dan menyucikan yang lainnya. Paham bu? Nah, yang sering terjadi di masyarakat, banyak ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang tidak paham air mustakmal. Air yang di rumah kadang-kadang tak terlalu banyak, ya, tak terlalu banyak, sedikit, kemudian terpakai, misalnya ambil wudu, jatuh ke ember, yang di ember dipakai lagi, itu sah tidak? Tidak sah, karena mustakmal sudah terpakai. Paham bu? Jadi harus thahirun mutahhirun, suci dan menyucikan. Saya kira itu juga pernah dibahas di awal ya. Ada lagi? Maaf Ustaz, mau bertanya. Jika kita sudah punya suami, apa hukumnya menerima tamu laki-laki lain terus-menerus dalam waktu lama dan suami kita sedang tidak di rumah? Ini pengalaman atau gimana nih? Curhat dong ya. Jika sudah punya suami, maka tidak boleh menerima tamu selain mahramnya di rumah kita. Ya, misalnya ibu ada di rumah sendirian, kemudian ada tamu, ya, ada tamu selain mahram ibu, maka di sana ibu nggak usah masuk. Ibu yang keluar saja. Ya bapak, ada yang bisa saya bantu? Ada perlu apa bapak? Jangan disuruh masuk. Dikhawatirkan kalau nanti disuruh masuk, dia sudah lama-lama, kemudian hujan lebat, panas dingin gitu ya. Kemudian ibu sedang pakai handuk, ya, baju tidur, kemudian pakai make up, dikhawatirkan tidak tahan. Ya, karena hujan lagi-lagi itu salah satunya adalah seorang perempuan, apalagi seorang ustaz.
Ustadz itu lebih besar katanya Pak nafsunya. Ya, tapi kalau imannya kuat, alhamdulillah. Tapi kalau nggak kuat sebenarnya lebih-lebih. Makanya Ustadz Abdullah ini sering gojek, sering apa Pak? Ini juga harus kuat imannya karena setiap hari menggonceng penumpang yang beraneka ragam. Banyak janda-janda juga ya. Makanya hati-hati juga di situ. Sekali lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu bapak tidak ada di rumah, jangan menerima tamu lain, kecuali kalau dapat izin dan di rumah itu tidak sendirian. Kata bapaknya sebelum kebun, saya mau ambil kelapa, nanti kalau ada Ustadz Muhsin, silahkan suruh masuk saja. Kan di rumah kita kan ada orang juga. Itu ada izin tadi tidak salah. Dan ibu bertemunya, tapi didampingin ya. Jangan sampai tidak ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu setan kan gitu ya. Jadi harus ada yang mendampinginya. Seperti itu. Paham Bu? Insyaallah. Apa lagi? 1, 2 nih. Cukup. Ada lagi? Yang tak tertulis? Dari Ustaz Abdullah? Enggak ada. Barangkali yang menemukan permasalahan di Gojeknya. Dari sebelah kanan enggak ada. Cukup. Ibu cukup. Dari channel ada? Enggak ada. Kalau sudah cukup, saya kira itulah penjelasan tentang darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Berikut dengan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan bahas tentang udurnya sholat. Ini juga akan ramai karena akan banyak permasalahan-permasalahan di dalam sholat ya. Tentang udurnya sholat. Bagaimana kalau misalnya ikut tidur jam 3 kemudian bangun duhur misalnya begitu. Nanti kita bahas 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.